Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 melakukan reses tahap 1. Dari 4 kelurahan yang dikunjungi, permintaan lampu jalan, parit yang rusak, hingga penampungan sampah sementara menjadi keluhan masyarakat. Pak, telah hadir bersama kita semua. Punya Palembang, punya PLN. Hari pertama anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 melakukan reses tahap 1. Pada hari pertama ini, kunjungan di Kecamatan Sukarame. Melalui reses tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada seluruh anggota Dewan. Turut hadir pada reses tersebut anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 2, yakni Muhammad Yansuri, fraksi Partai Golkar, Julfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Anwar Al-Shadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat, Nopianto, fraksi Partai Nasdem, sementara Antoni Yuzar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sedang melakukan reses perorangan. Reses hari pertama melakukan kunjungan ke Kelurahan Kebun Bunga, Talang Betutu, Sukadadi, dan Talang Jambe. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota Dewan, diantaranya permintaan lampu jalan, infrastruktur parit yang rusak, dan tempat penampungan sampah. Jadi reses kali ini kan ada 18 titik yang akan kita lakukan. Hari ini ada 4 titik yang kita lakukan. Pertama di Kelurahan Bunga, yang kedua Talang Betutu, yang ketiga Sukadadi, dan yang keempat di Talang Jambe. Hari ini sudah kita pertemuan pertama, kita melihat betapa antusias masyarakat hadir dalam reses kali ini ya. Ya, termasuk sampah kan sebetulnya kan begini, penanganan persoalan itu kan dibagi sesuai dengan kewenangannya. Memang di provinsi itu tidak ada dinas terkait yang ngurusi masalah sampah, masalah lampu jalan kan. Tapi kita sebagai wakil masyarakat Palembang punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada pemerintah kota terkait dengan persoalan-persoalan termasuk masalah sampah ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Hari kedua reses tahap 1 DPRD Sumsel Dapil Sumsel 2, lampu jalan, infrastruktur parit, dan banjir masih jadi permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 kembali melanjutkan reses tahap 1. Pada hari kedua tanggal 8 Maret 2023, melalui reses tersebut masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada seluruh anggota Dewan. Turut hadir pada reses tersebut anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 2, yakni Muhammad Yansuri, fraksi Partai Golkar, Julfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Anwar Al-Shadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat, Nopianto, fraksi Partai Nasdem, sementara Antoni Yuzar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sedang melakukan reses perorangan. Reses hari kedua melakukan kunjungan ke Kelurahan Bukit Sangkal, Kelurahan Sako, Kelurahan Kalidoni, dan Kecamatan Sematang Borang. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota Dewan, diantaranya lampu jalan, infrastruktur parit yang rusak, dan banjir yang sering terjadi. Hari ini kita sudah memulai di Kelurahan Bukit Sangkal. Ya, banyak tadi yang hadir masyarakat luar biasa banyaknya. Jadi mereka banyak sekali yang mengeluhkan, tetap pada umumnya ini hampir sama ya, mengeluhkan persoalan-persoalan banjir, bagaimana agar saluran-saluran pengatur air bisa diperbaiki dan umumnya itu ya. Ya memang masalah lampu jalan ini akhir-akhir ini memang jadi persoalan di masyarakat karena memang mungkin kami mendorong pemerintah kota untuk segera menindaklanjuti aduan daripada masyarakat karena ini kasihan. Sedangkan lampu ini kan pembayarannya melalui pajak daripada masyarakat. Sementaranya mungkin
karena kesalahan teknis, aku bilang ada 19.000 titik. Sedangkan mungkin armadanya cuma 2, sepengetahuan saya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pada hari ketiga reses tahap 1, anggota DPRD Sumatera Selatan, Dapil Sumsel 2, kembali menyerap aspirasi masyarakat di 4 titik kecamatan. Seperti masalah diantaranya banjir hingga infrastruktur jalan tetap menjadi poin utama. Reses tahap pertama tahun 2023 tersebut diikuti 6 anggota DPRD Sumsel. Turut hadir pada reses tersebut, anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 2, yakni Muhammad Yansuri, fraksi Partai Golkar, Julfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Anwar Al-Syadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat, Nopianto, fraksi Partai Nasdem, sementara Antoni Yuzar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sedang melakukan reses perorangan. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota Dewan, diantaranya persoalan banjir yang sering terjadi, serta infrastruktur jalan. Para wakil rakyat ini berjanji bekerja keras mewujudkan aspirasi warga. Respon dari masyarakat cukup tinggi. Makanya dalam, tapi banyak aspirasi atau usulan dari masyarakat bersifat ya infrastruktur, lampu, sampah, kan juga termasuk kemacetan. Ya hari ini kan tetap saja sebenarnya hampir semua daerah ini kan banjir keluhannya ya, terutama di sini kan banyak sekali parit yang mampet. Kemudian jalan-jalan yang rusak. Nah ini saya kira menjadi pekerjaan kita bersama, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 dilakukan selama 5 hari dimulai dari tanggal 7 Maret sampai 13 Maret 2023. Kunjungan ini sebanyak 18 titik dari 8 kecamatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Hari keempat reses tahap 1 anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2, anggota DPRD masih menerima aspirasi yang sama, seperti infrastruktur parit yang rusak, banjir yang sering terjadi, dan meminta lampu jalan yang banyak sudah tak hidup. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 kembali melanjutkan reses tahap 1 pada hari keempat tanggal 10 Maret 2023. Melalui reses tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada seluruh anggota Dewan. Turut hadir pada reses tersebut anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 2, yakni Muhammad Yansuri, fraksi Partai Golkar, Julfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Anwar Al-Syadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat, Nopianto, fraksi Partai Nasdem, sementara Antoni Yuzar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sedang melakukan reses perorangan. Reses hari keempat ini melakukan kunjungan 6 titik lokasi, yaitu Kelurahan Ilir Timur 1 D4, Karya Baru, Sukajaya, Camat Kemuning, Pipareja, dan masyarakat di Lorong Amelia. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota Dewan, infrastruktur parit yang rusak, banjir yang sering terjadi, dan meminta lampu jalan. Jadi masih banyak, ternyata masih banyak gorong-gorong juga yang buntu ya, yang minta dibangunkan supaya aliran airnya itu bisa baik. Dan permohonan untuk jalan, kemudian permohonan untuk ini kan menghadapi puasa Ramadan ya, supaya sembako ini, harga sembako bisa terkendali, jangan sampai orang menikmati puasa Ramadan ini dengan harga yang tinggi. Keluhan masyarakat rata-rata ternyata sama terkait dengan banjir, perbaikan jalan, dan juga lampu jalan yang banyak perlu perbaikan. Nah, ke depan nanti semua laporan-laporan dari masyarakat ini akan kami sampaikan dengan Pak Wali Kota, Pak Ahmad Yoyo, dan juga akan kami laporkan di Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 telah selesai melaksanakan reses tahap 1 2023. Hasil reses sejak 6 Maret hingga 13 Maret itu langsung disampaikan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 2 pada 13 Maret 2023 menyampaikan langsung hasil reses yang dimulai tanggal 6 Maret hingga 13 Maret 2023 kepada pemerintah Kota Palembang. Turut hadir pada reses menyampaikan hasil ini, anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 2 yakni Muhammad Yansuri fraksi Partai Golkar, Julfikri Kadir fraksi Partai PDI Perjuangan, Anwar Al-Syadat fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung fraksi Partai Demokrat, Nopianto fraksi Partai Nasdem, Muhammad Yansuri fraksi Partai Golkar menjelaskan hasil ini disampaikan ke pemerintahan Kota Palembang untuk menindaklanjuti apa yang dikeluhkan oleh warga seperti lampu jalan, sekolah SD, SMP, dan banjir yang sering terjadi di Kota Palembang. Dalam rangka hasil reses menyerap aspirasi masyarakat, yang mana kalau ada permasalahan yang wewenangnya wewenang Kota Palembang, kita serahkan kepada Wali Kota Palembang. Yang mana persoalannya adalah persoalan provinsi, kita kembalikan kepada provinsi. Pada prinsipnya kami datang ingin membantu dan meringankan beban pemerintah Kota Palembang. Yang kita sampai tadi apa aja, Pak? Banyak, seperti lampu jalan, sekolah SD, SMP, banjir, dan sebagainya. Kepala Kesbangpol Palembang Ahmad Damrah mengatakan pihaknya sudah menerima usulan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya akan disampaikan ke Wali Kota untuk ditindaklanjuti. Kita akan laporkan, kita sudah menerima kunjungan dari DPR Provinsi dalam rangka penyampaian hasil reses beliau, dengan catatan mereka memberikan beberapa item catatan secara tertulis sudah terima, dan ini kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 juga siap membantu pemerintahan Kota Palembang untuk menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Batal jadi Ketua DPW Partai Garuda Sumatera Selatan, Ketua DPW Partai Parsindo Sumatera Selatan pilih gabung dengan Partai Bulan Bintang. Fitriana, Ketua DPW Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo Sumsel, Jumat sore kemarin, mendatangi kantor DPW PBB Sumsel di Jalan Volleyblok, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Kedatangannya ke DPW Partai Bulan Bintang Sumsel untuk menyatakan bergabung dengan partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut. Bergabungnya Ketua DPW Partai Parsindo Sumsel ke DPW PBB ini karena partainya, yaitu Partai Parsindo, tak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum RI. Tak hanya itu, bergabungnya Ketua DPW Partai Parsindo Sumsel ke DPW PBB juga karena kecewa dengan Partai Garuda yang sebelumnya menawarkan dirinya menjadi Ketua DPW Partai Perindo Sumsel tak kunjung diberikan surat kuasa atau SK. Saya di sini ingin mengutarakan kekecewaan saya kepada Partai Garuda yang mengiming-iming saya selama ini memberikan janji-janji palsu kepada saya, sedangkan saya tidak pernah berharap ingin bergabung di Partai Garuda. Namun, Partai Garuda menelpon saya dan memberikan saya harapan dan menyuruh saya ke Jakarta. Dan kami juga tidak tahu apa pertimbangan daripada DPP untuk menggantikan saya, kan? Oh, ini artinya ada oknum yang bermain ya, Bang, di Partai Garuda. Sepertinya seperti itu. Bapak sendiri sebagai Ketua DPD nggak tahu ya, Pak, kalau jabatan Bapak ini mau dikasihkan ke orang? Pertama saya nggak tahu. Setelah berkembang ya, saya tahu bahwa saya itu mau diperjualbelikan. Dengan bergabungnya Ketua DPW Partai Parsindo Sumsel itu, Partai PBB mengklaim akan lebih kuat lagi di Sumatera Selatan saat pemilu 2024, karena Ketua DPW Partai Parsindo juga membawa kader atau gerbongnya dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan untuk Ketua DPW Partai Parsindo Ibu Fitriana telah mau bergabung di Partai Bulan Bintang untuk menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sumsel 1. Dari Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan. Pelantikan serentak Forum Masyarakat Nias Bersatu Deli Serdang resmi digelar.
DPP Forwanis Sumut melantik 3 DPD, 1 Kotamadya dan 9 PAC. Forum Masyarakat Nias Bersatu atau Formanis menggelar pelantikan serta pengukuhan pengurus secara serentak di Deli Serdang Convention Center pada Minggu 19 Maret 2023 lalu. Para tamu undangan disuguhkan dengan tarian tradisional khas suku Nias, tampak juga perwakilan Forkopimda Deli Serdang turut hadir dalam acara ini. Ratusan simpatisan serta anggota Formanis tampak antusias mengikuti berbagai agenda kegiatan. Dengan diberikannya pataka, maka resmilah kepengurusan Formanis Dewan Pimpinan Pusat Sumatera Utara, 3 Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Kota Medan, Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, serta 9 PAC lainnya di Sumatera Utara untuk periode 2023 hingga 2027 mendatang. Menghimpun semua masyarakatnya melalui website, ya, dan keanggotaan juga nanti mendaftar sendiri di sana, sehingga kita bisa mengcover apa masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Nias melalui website, sehingga nanti kita sebagai pengurus baik di pusat maupun di daerah-daerah bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Bupati Deli Serdang yang dalam hal ini mendukung penuh dan memberikan support untuk khusus orang kita Nias yang ada di Deli Serdang maupun di Kota Medan maupun di Sumatera Utara khususnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan semuanya yang pendukung mitra-mitra di sana sini, swasta maupun pengusaha yang memang bergerak di bidang ini, kita bangun terus komunikasi dengan sama-sama kita Nias. Organisasi ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang memikirkan tentang bagaimana ke depan untuk mempersatukan kekuatan orang kita Nias, membangun kolonias dan kemudian melakukan kemitraan dengan berbagai organisasi dan juga pemerintah daerah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Asmar Beni TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kabar Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahapanjen Sarjana Hukum, pelaksana tugas Petilangan, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan maghfirah serta ridhonya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersatu sekata berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Saudaraku, saatnya kita membersihkan jiwa dan kembali kepadanya, mensyukuri indahnya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merenungi diri bersama kita, leburkan kehilapan dan kesalahan dengan saum dan amalan yang soleh dan keikhlasan dalam jiwa. Marhaban ya Ramadan. Saya Insinyur Haji Markito Bahri, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga puasa kita menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta mengharap ridho ilahi Robbi, saya Yudi Purnama SH, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemerintah Kota Palembang bersama Perum Bulog di Free Sumsel Bubble menjamin ketersediaan komoditas pangan selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Wakil Wali Kota melakukan kunjungan ke gudang Bulog di Free 3 Sumsel Bubble di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dari pantauan tersebut, pemerintah Kota Palembang bersama Perum Bulog di Free Sumsel Bubble menjamin ketersediaan 6 komoditas pangan di Kota Palembang selama bulan suci Ramadan, di antaranya beras, minyak, gula, daging, dan telur. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meminta warga Kota Palembang untuk tidak perlu khawatir, terlebih melakukan belanja yang berlebihan atau panic buying, lantaran ketersediaan pangan di Bulog sendiri hingga akhir tahun 2023 masih aman. Alhamdulillah, insya Allah sembako atau ketersediaan pangan yang ada di Bulog ini semuanya tercukupi. Bahkan dari informasi Pak Alek, insya Allah bahkan sampai dengan akhir tahun 2023 tidak ada masalah. Masyarakat Kota Palembang tidak perlu khawatir, pada intinya semuanya insya Allah aman, tercukupi. Jadi tidak perlu ada panic buying untuk membeli berlebih-lebihan. Insya Allah semuanya terkendali, semuanya cukup sampai paling tidak menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri. Memang ketersediaan stok Bulog khususnya pangan yang ada di sini sangat cukup ya sampai dengan pasca Lebaran, dan kami juga akan terus melakukan pemesanan order supaya ini tidak terhenti, supaya continue supply-nya tetap terjaga. Untuk beras sendiri misalnya khusus Pak, kita sudah menyiapkan berapa ton untuk wilayah di kami Bulog membawai 2 provinsi ya, di Sumsel dan Bangka Belitung. Nah khusus di Kota Palembang kami memiliki stok kurang lebih ada 1.800 ton, dan ini sangat-sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran di wilayah Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 2 sekaligus Ketua Komisi 1 Antoni Yuzar melakukan reses perorangan tahap 1 tahun 2023 dalam menyerap aspirasi dari konstituen Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sukarami. Menemui undangan Pak Lurah. Kegiatan reses tahap pertama DPRD Provinsi Sumatera Selatan memang tengah berlangsung mulai 6 hingga 13 Maret 2023. Dapil 2 meliputi Kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 2, Ilir Timur 3, Alang-Alang Lebar, Sukarami, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang. Sedangkan reses perorangan yang dilakukan Antoni Yuzar mencakup 6 kelurahan, yakni Kelurahan Talang Kelapa, Kelurahan Karya Baru, Kelurahan Srijaya di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Kebun Bunga, dan Kelurahan Talang Bututu di Kecamatan Sukarami. Dalam kunjungannya kali ini, Antoni Yuzar menuturkan banyak aspirasi masyarakat terkait infrastruktur sarana prasarana yang lebih baik, seperti lampu penerangan jalan, dan terkait pendidikan, di mana ada siswa berprestasi namun tak dapat diakomodir dengan baik karena masalah zonasi yang diminta agar bisa diperluas. Kemudian banjir menjadi PR bagi pemerintah Kota Palembang, yang mana masyarakat menginginkan agar fungsi saluran dan sungai dinormalisasi. Ini merupakan aspirasi tentunya akan kita sampaikan untuk di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, akan disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh pemerintah Provinsi. Dan untuk yang menjadi kewenangan daripada pemerintah Kota Palembang akan kami sampaikan kepada Wali Kota ataupun pemerintah Kota Palembang pada insya Allah pada hari Senin besok akan kami sampaikan hasil dari teman-teman kami, hasil dari aspirasi masyarakat yang seperti saya sampaikan tadi mengenai lampu jalan, mengenai banjir, mengenai jalan sendiri, mengenai kebutuhan masyarakat lainnya yang untuk menjaga masyarakat. Banyak sekali keluhan. Yang pertama masalah untuk fasilitas kesehatan KIS, kartu KIS, dan yang kedua kartu KIP. Karena kartu KIP ini sangat dibutuhkan ketika mau masuk sekolah, mulai dari jenjang SD maupun sampai ke perguruan tinggi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang melayat ke rumah duka almarhum Maulana Natagara, jurnalis Sebernas.com, yang tutup usia di Rumah Sakit Muhammad Hussein pada Rabu 14 Maret 2023 malam. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Seorang jurnalis Sebernas.com, Maulana Natagara, meninggal dunia di Rumah Sakit Muhammad Hussein pada Selasa 14 Maret 2023 malam.
Almarhum sebelumnya sempat mendapat perawatan selama beberapa hari. Jenazah almarhum yang baru berusia 36 tahun disemayamkan di rumah duka di Jalan Letkol Iskandar, Kelurahan 24 Ilir, Bukit Kecil, Palembang. Untuk mendoakan almarhum yang meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak, selain keluarga, tetangga, dan rekan-rekan sesama jurnalis, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, menyempatkan hadir melayat ke rumah duka, menyampaikan rasa turut berbelasungkawa. Hari ini kita mendapatkan berita duka bahwa dari salah satu rekan kita, kawan-kawan media, almarhum bernama Maulana Nata Negara ya. Negara, kita mendapatkan informasi meninggal dunia, tentu rasa kehilangan yang dalam. Terus terang saja ya, Ibu kalau namanya mungkin tidak begitu paham, tapi pada saat melihat fotonya Ibu paham, karena beliau ini, almarhum ini sering sekali mengawal kita di kegiatan, dan terbukti kami sangat yakin almarhum ini orang baik, terbukti dari yang banyak yang datang menyampaikan rasa berduka. Kami sangat yakin almarhum ini orang yang sangat disenangi dan juga dicintai oleh banyak kawan-kawannya, saudaranya, dan tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa almarhum ini berpulang dengan membawa amal kebaikan dan diampuni segala dosanya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan tentu kita berharap diberikan kekuatan dan ketabahan. Sekali lagi kepada kawan-kawan media, jaga kesehatan. Jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman umum TPU Kamboja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang membuka Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH tingkat Kota Palembang ke-30 2023 di halaman rumah dinas Wali Kota Palembang. Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH tingkat Kota Palembang ke-30 tahun 2023 dibuka Wali Kota Palembang Harnojoyo di halaman rumah dinas Wali Kota Jalan Tasik. Diawali pawai para kafilah dari 18 kecamatan di Kota Palembang, MTQH digelar sejak 16 hingga 23 Maret 2023 di 4 lokasi. Antara lain, halaman rumah dinas Wali Kota akan dilaksanakan 11 cabang lomba, di Masjid Taqwa akan dilaksanakan 6 cabang lomba, di Masjid Baitul Majid akan dilaksanakan 3 cabang lomba, dan ruangan di Hotel Suwarna Dwipa akan menggelar 4 cabang lomba. Kecamatan Gandus, salah satu peserta MTQH, membawa 60 orang kafilah dari pondok pesantren dan sekolah yang ada di Gandus. Alhamdulillah, malam ini kita telah melaksanakan pembukaan MTQ, yang mana persiapan dari Kecamatan Gandus sebelum hari H ini kami telah menseleksi para kepala dari peserta Kecamatan Gandus yang kami ambil dari pondok pesantren dan sekolah di Kecamatan Gandus. Wali Kota Palembang mengatakan MTQH ke-30 tahun 2023 diikuti sebanyak 602 peserta. Diharapkan dengan MTQH ini dapat memunculkan bibit baru Qori dan Qori'ah yang dapat tampil mewakili Kota Palembang di tingkat provinsi bahkan internasional. Hari ini kita membuka musabakoh tingkat kecamatan Kota Palembang. Tadi kurang lebih ada 602 peserta yang tersebar di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Dalam rangka menyapa konstituennya dan mendengar secara langsung usulan dan keluhan warga, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 7 dari fraksi PKB, M. Oktaviansyah, melakukan reses tahap 1 di 3 kabupaten kota di Sumatera Selatan. M. Oktaviansyah, anggota DPRD Sumsel dari fraksi PKB, melakukan kunjungan kerja dari tanggal 6 hingga 13 Maret 2023 di 3 kabupaten kota, diantaranya Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam. Berbagai usulan dan keluhan warga yang disampaikan dalam acara reses tersebut, diantaranya kelangkaan pupuk, pembangunan jalan, pembuatan saluran irigasi, dan jaringan penerangan jalan.
Sementara itu, tokoh masyarakat Pagar Alam mengapresiasi kunjungan kerja anggota DPRD fraksi PKB ini yang telah turun langsung menemui para warga. Hasrat keinginan mereka melewati wakil-wakil rakyat dari partai PKB. Saya bangga. Hadir dalam acara kunjungan tersebut diantaranya camat, kapolsek, perwakilan Koramil, kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta ratusan masyarakat setempat. Alhamdulillah syukur 85% kepala desa hadir dan masyarakat antusias dengan kunjungan reses DPR di Dapil 7 ini. Dikarenakan apa? Masyarakat langsung berhubungan dengan Dewan Provinsi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Seluruh keluhan dan usulan masyarakat telah dicatat dan diterima secara langsung oleh M. Oktaviansyah dan akan dibawa serta dibahas dalam paripurna bersama Gubernur Sumatera Selatan. Pertama, tahun 2023 langsung menyerap aspirasi masyarakat sehingga kami mengunjungi desa-desa di Dapil tadi. Dari 4 Lawang, Lahat, dan Pagar Alam Sumatera Selatan, Arwinza TV One mengabarkan. DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Sumatera Utara memperingati hari ulang tahun ke-49. Pada hari istimewa ini, DPW PPNI Sumut memberikan penghargaan kepada tokoh perawat. Peringatan ulang tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI ke-49, DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sumatera Utara turut menggelar acara di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara. Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sumatera Utara, Mahsur Al-Hazkiani mengatakan profesi perawat menjadi tenaga yang berperan untuk menyehatkan masyarakat. Akan tetapi hingga kini nasib perawat belum terlihat adanya kesejahteraan, di mana sampai saat ini banyak rumah sakit terutama di swasta baik di Kota Medan yang mempekerjakan perawat secara overtime 12 jam sehari, tetapi mirisnya upah yang diberikan juga masih jauh di bawah upah provinsi maupun kabupaten kota. Pada HUT PPNI tahun ini, Mahsur berharap semoga profesi perawat khususnya di Sumut bisa semakin dihargai. Hal ini sesuai dengan tema HUT organisasi profesi, yakni Gapai Sejahtera dengan Profesionalisme. Bagaimana kita mengharapkan pelayanan dari perawat, sementara upah yang mereka dapatkan itu sangat minim dan jauh dari upah minimum kabupaten atau upah minimum provinsi. Perawat itu perlu menyehatkan orang, tetapi upah yang mereka dapatkan masih jauh untuk mereka melaksanakan pola hidup sehat sehari-harinya. Untuk itu, melalui momentum PPNI, ulang tahun PPNI ke-49 ini, semoga PPNI ke depan semakin berjaya, perawat-perawat di Sumatera Utara ini semakin dihargai oleh para pimpinan-pimpinan institusi baik di pemerintahan dan di swasta. Sementara itu dalam HUT PPNI ke-49 tahun ini juga digelar pemberian penghargaan kepada tokoh perawat, pemberian hadiah pemenang Lomba Cerdas Cermat, Lomba PPNI Idol, dan pemberian hadiah perlombaan lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ 2022 oleh Kepala Daerah. Rapat paripurna beragendakan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 oleh Kepala Daerah dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim dan didampingi Wakil Ketua yakni Ikhwan Ritonga dan Rajudin Sagala. Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Selasa 21 Maret 2023 semalam turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dan para anggota DPRD Kota Medan, Sekretaris Daerah, dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan. Dalam nota pengantarnya, Wali Kota Medan yang dibacakan Wakil Wali Kota Aulia Rahman mengatakan, laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2022 ini sebagai salah satu media transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan LKPJ ini merupakan laporan Pemko Medan
kepada DPRD hasil kinerja Pemko Medan yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran. Selain itu, Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban ini nantinya akan dilayangkan untuk direkomendasikan ke Pansus DPRD, selanjutnya diserahkan kembali ke pemerintah Kota Medan untuk dilakukan perbaikan kinerja yang harus ditingkatkan kembali oleh para OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan, sehingga program Pemko dapat berjalan dengan baik ke depannya. Di dalam pembahasan LKPD ini nanti akan dilahirkan ya rekomendasi-rekomendasi dari Pansus yang nanti akan dijadikan sebagai rekomendasi dari DPRD Kota Medan yang akan kami serahkan kepada pemerintah Kota Medan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan kinerja yang mungkin yang perlu ditingkatkan lagi kinerjanya bila mana ada OPD-OPD yang di dalam pembahasan LKPD itu perlu dilakukan peningkatan kinerjanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kabar Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahapan Sarjana Hukum, pelaksana tugas Petilangkan, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan mahfirah serta ridhonya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bersatu sekata berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang telah dinanti sudah tiba. Saatnya kita memperbaiki diri, jernihkan hati, mengharap ridho ilahi Rabbi. Saya Yoni Rizdianto SH, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Oku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringati hari jadi ke-63 tahun, PT Nindya Karya menggelar syukuran potong tumpeng serta adakan perlombaan olahraga untuk mempererat rasa persaudaraan di lingkungan perusahaan. Puluhan karyawan PT Nindya Karya gelar tasyakuran serta potong tumpeng untuk memperingati hari jadi PT Nindya Karya Persero yang ke-63 tahun. Acara ini dipimpin langsung oleh Project Manager Paket 3 Waduk 3 di Haji, Dermawan Setio Hadi. Perayaan HUT Nindya Karya ke-63 ini digelar di lobi room site PT Nindya Karya pada Paket 3 Bendungan 3 di Haji. Pelaksanaan tasyakuran dan potong tumpeng ini berlangsung khidmat. Dermawan mengatakan jika kegiatan tasyakuran potong tumpeng ini tidak lain untuk mempererat persaudaraan antar karyawan sehingga dapat membuat tim yang lebih solid nantinya. Di HUT ke-63 ini selain potong tumpeng, mereka sebelumnya telah melakukan berbagai kegiatan sosial dan olahraga seperti pemberian santunan ke masyarakat sekitar dan menggelar perlombaan di lingkungan karyawan. Hari ini tanggal 11 Maret 2023 ulang tahun Nindya Karya ke-63. Untuk kegiatan di menyambut hari ulang tahun PT Nindya Karya, kami mengadakan lomba-lomba di sini serta nanti ada kegiatan sosial. Tadi ada potong tumpeng juga. Hari ini ada potong tumpeng, tadi sudah kami laksanakan potong tumpeng memperingati yang kebetulan hari ini pas tanggal 11 Maret itu hari jadi PT Nindya Karya. Ya, harapannya di usia 63 itu Nindya Karya bisa semakin berkembang sesuai dengan tagline kami,
green and green. Nah, itu kita bisa memberikan yang terbaik kepada perusahaan, khususnya di proyek 3D Haji. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan. Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Musi Banyuasin melepas kontingen penggalang 4 serta membuka pelatihan fotografer dan editing video tingkat penegak pendega serta penandatanganan dengan Dinas Perpustakaan. Pembukaan pelatihan fotografer serta editing video tingkat penegak pendega serta pelepasan kontingen penggalang 4 Gerakan Pramuka Kuarcap Musi Banyuasin dibuka langsung oleh PJ Sekda Musi Banyuasin Musni Wijaya yang juga sebagai K-Kuarcap Pramuka Musi Banyuasin. Acara yang digelar di Auditorium Pemda Musi Banyuasin Senin 13 Maret 2023 diikuti oleh ratusan peserta Gerakan Pramuka serta dinas instansi di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin. Selain pelepasan kontingen, juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama Gerakan Pramuka Kuarcap Musi Banyuasin dengan Dinas Perpustakaan. PJ Sekda Musni Wijaya yang didampingi oleh Sekretaris Kuarcap Pramuka, Sumadi, juga memberikan peralatan kepada para penggalang yang akan mengikuti ajang Gerakan Pramuka tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Jadi hari ini kita melaksanakan ada 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah pelepasan kontingen LT4 ke tingkat provinsi ya. Yang kedua adalah pelatihan fotografer dan editing video. Yang ketiga adalah pembukaan pelatihan perpustakaan. Jadi event hari ini ada 3 kegiatan yang kita sampaikan, tapi memang tujuannya adalah untuk dalam rangka meningkatkan kualitas adik-adik pramuka di Musi Banyuasin ini untuk membekali diri mereka untuk masa depan yang lebih baik. Dalam ajang kegiatan Gerakan Pramuka, Kuarcap Musi Banyuasin telah memberikan nama baik bagi kabupaten tersebut dengan meraih beberapa juara di berbagai perlombaan, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pali, Sumatera Selatan pada Rabu 15 Maret 2023 menggelar penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah yang berlokasi di Rumah Dinas Bupati Kecamatan Talang Ubi. Adapun peserta yang terlibat dalam kegiatan ini merupakan para kepala OPD beserta bendahara dan seluruh kepala desa beserta perangkat desa. Kepala Seksi Pengawasan 5 KPP Pratama Prabu Muli, Himawan Triwidodo, usai kegiatan dilakukan mengatakan, pembangunan daerah tidak mungkin dapat berjalan optimal tanpa peran masyarakat, serta harus dilaksanakan bersama-sama baik itu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh besaran penerimaan pendapatan daerah, di mana semakin meningkat pendapatan daerah akan seiring dengan optimalnya pembangunan daerah. Pengen mengingatkan OPTD dan juga desa terkait dengan kewajiban perpajakannya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di sana, apa yang harus dipotong, pasal 21, 22, 23 dan yang harus disetor. Mengingatkan mereka untuk dapat memenuhi kewajibannya, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena ini sudah tanggal 15 Maret, juga mengingatkan terkait dengan kepatuhan penyampaian SPT tahunan orang pribadi. Mohon bagi yang belum menyampaikan agar segera disampaikan. Dan satu lagi yang terpenting yaitu adanya pemadanan NIK sama NPWP. Sementara Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Pali, Hairiman menyebut saat ini pihaknya terus melakukan upaya dalam meningkatkan pajak asli daerah dengan strategi melalui kerjasama dengan OPD dan pemerintah desa. Nah, untuk ke depan, pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui Bapenda akan berupaya meningkatkan PAD melalui strategi kerjasama dengan beberapa pihak, mulai dari pemerintah desa, kemudian dengan BPN, karena tahun ini BPN menargetkan 10.000 sertifikat untuk lahan. Nah, kami akan membantu, kemudian kami berharap dengan penerbitan sertifikat-sertifikat ini akan meningkatkan pendapatan. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Boris Simbolon TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pertanian kembali sosialisasikan gerakan 1 juta sambung pucuk atau stek kopi kepada sejumlah kelompok tani di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.
Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni didampingi Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan, Kepala Dinas Pertanian Suterimawati, dan tamu undangan lainnya melaksanakan sosialisasi gerakan 1 juta stek kopi perdana tahun 2023 kepada kelompok tani di Talang Salipayak, Dusun Joko, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan pada Senin 13 Maret 2023 kemarin. Program Sambung Pucuk atau stek kopi pemerintah Kota Pagar Alam telah berlangsung selama 4 tahun. Ya, hari ini kita stek perdana untuk bencana 1 juta stek kopi di 2023, dan ini adalah tahun terakhir untuk stek kopi di masa wali kota 2018-2023, dan target kita untuk 5 juta insya Allah terpenuhi. Program stek kopi ini adalah tahun yang terakhir di masa kepemimpinan Bapak Alfian Maskoni. Jadi untuk tahun ini kita tinggal 1 juta stek kopi lagi. Sudah 4 juta sudah dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Jadi yang 1 juta ini di tahun 2020. Untuk stek kopi, alhamdulillah syukur kami sebagai petani kopi dapat bantuan stek kopi ini, karena kopi ini merupakan sumber kehidupan bagi kami sebagai mata pencarian kami. Dengan adanya stek kopi ini, kopi itu bertambah, meningkatkan produktivitasnya, sehingga kami sebagai petani meningkat produktivitas, sehingga pendapatan kami juga meningkat, dan akhirnya kami lebih sejahtera. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi TV One mengabarkan. Gerakan Pramuka Kuarcap Musi Banyuasin menggelar pelantikan ketua dan pengurus Majelis Ranting Gerakan Pramuka di 4 kecamatan untuk periode 2023-2026. Pelantikan ini dihadiri oleh ratusan peserta Gerakan Pramuka. Pelantikan ketua dan pengurus Majelis Ranting Gerakan Pramuka periode 2023 sampai 2026 digelar di Aula Pendopo Rumah Dinas Serasan Sekate, Kamis 19 Maret 2023. Pelantikan yang digelar ini ada 4 kecamatan, yakni Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Jirak Jaya, serta Kecamatan Babat Supat. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Camat Kecamatan Sekayu Edi Haryanto, yang disaksikan langsung oleh K. Kuarcap Gerakan Pramuka Musi Banyuasin, Musini Wijaya yang juga merupakan Sekda Musi Banyuasin, serta Sekretaris Kuarcap Sumadi, juga para camat di 4 kecamatan tersebut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemda Musi Banyuasin, Musni Wijaya yang juga sebagai K. Kuarcap Gerakan Pramuka Musi Banyuasin, mengatakan bahwa Gerakan Pramuka di wilayah Muba ini adalah salah satu yang paling aktif di Sumatera Selatan dan selalu juara, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Baik, hari ini kita melaksanakan pelantikan Kamabiran di 4 kecamatan, kita gabung jadi 1, Kecamatan Sekayu, Lawang Wetan, Jirak Jaya, dan Babat Supat. Jadi ya memang kita gabungkan ini untuk efektivitas ya. Rangka katakanlah memang kegiatan kepramukaan ini banyak sekali kegiatannya. Jadi untuk efektivitas supaya kegiatan itu tetap bisa berjalan segera, ya kita laksanakan hari ini pelantikannya. Setelah dilantik, para pengurus serta ketua Majelis Ranting Pramuka diharapkan untuk terus bekerja serta memajukan pramuka di wilayahnya masing-masing. Ia juga berharap agar para pengurus terus menjadi gerakan pramuka yang bisa membawa nama baik Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Ratusan simpatisan relawan Andar Amin Harahap, bakal calon anggota DPR RI Dapil 2 Sumut yang diberi nama Radar, mendeklarasikan diri mendukung Bupati Padang Lawas Utara maju ke Senayan pada pemilu 2024 mendatang. Berlangsung di salah satu kafe di Kota Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, deklarasi tim relawan pemenangan Andar Amin Harahap dihadiri ratusan relawan simpatisan pendukung Andar Amin Harahap, bakal calon anggota DPR RI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 Sumatera Utara. Deklarasi yang dimotori pengurus AMPI Kabupaten Padang Lawas ini berharap
Andar Amin Harahap yang saat ini menjabat sebagai Bupati Padang Lawas Utara dapat melangkah ke Senayan pada pemilu 2024 mendatang. Mengingat Andar Amin Harahap adalah putra asli Tabaksel yang punya pengalaman 2 kali memimpin sebagai kepala daerah, yaitu Wali Kota Sidempuan dan Bupati Padang Lawas Utara. Ketua Relawan Radar Gusti Putra Hajoran Siregar didampingi Ketua KNPI Padang Lawas, Mardan berharap dengan adanya deklarasi ini bisa menjadi semangat untuk Andar Amin Harahap yang mendukungnya untuk maju melangkah ke Senayan. Rencananya radar akan dibentuk ke seluruh kabupaten kota wilayah dapil pemilihan 2 Sumut. Kita hari ini adalah deklarasi relawan Andar yang kita singkat radar di Kabupaten Padang Lawas untuk Andar Amin Harahap Sumut 2. Tentunya deklarasi yang kita awali dari Kabupaten Padang Lawas ini tentunya akan memberikan support ataupun akan memberikan semangat untuk calon kita nantinya menuju DPR RI di Senayan. Kegiatan deklarasi ini dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial dengan menyerahkan bantuan ke panti jompo yang ada di Kecamatan Sibuhuan. Dari Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Irfan TV1 mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda dilantik sebagai Ketua Umum Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI Kota Palembang 2021-2025. Pelantikan ini berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda merupakan sosok yang terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Drum Band Indonesia Kota Palembang tahun 2021 sampai 2025. Pengukuhan jabatan Ketua Umum dan kepengurusan PDBI Kota Palembang tahun 2021 sampai 2025 dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Tasik. Usai dilantik, Fitrianti Agustinda menegaskan akan bekerja bersama seluruh pengurus PDBI Kota Palembang untuk menjadikan drum band menjadi lebih baik lagi. Selain itu, ke depan Ketua Umum PDBI yang baru dilantik, yang juga sebagai Wakil Wali Kota Palembang, menginginkan event yang digelar pemerintah Kota Palembang untuk dikolaborasikan dengan drum band. Terima kasih atas amanah yang sudah diberikan kepada kami selaku Ketua Umum PDBI dan seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Kami akan bertekad bekerja keras untuk supaya membangun PDBI menjadi lebih baik lagi. Saya mohon kerjasamanya kepada seluruh pengurus baru dilantik untuk betul-betul profesional, mengerjakan segala sesuatunya dengan keikhlasan dan berharap bantuan dari stakeholder. Karena bagaimanapun drum band ini betul-betul bisa menjadi anak-anak menjadi kepribadian yang lebih baik lagi, dan ini menjadi ajang prestasi bagi mereka. Yang kedua, saya juga berharap nantinya kita menyelenggarakan semakin banyak event, karena ini juga untuk menarik wisatawan masuk Kota Palembang. Karena di tahun ini banyak sekali event yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, ada ratusan event. Saya ingin nanti berkolaborasi dengan drum band. Wakil Wali Kota berharap pihak terkait dapat membantu PDBI dalam mengembangkan bakat anak-anak menjadi ajang prestasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV1 mengabarkan. Gelombang demo masyarakat Kabupaten Padang Lawas meminta penjelasan terkait dualisme kepemimpinan kembali terjadi. DPRD Padang Lawas pun mengambil sikap untuk melaksanakan RDP. Gelombang demo terkait polemik dualisme kepemimpinan pemerintah Kabupaten Padang Lawas kembali terjadi. Ratusan massa dari masyarakat dan ormas melakukan orasi di depan kantor DPRD Padang Lawas. Dalam orasinya, massa meminta DPRD Padang Lawas bisa proaktif dalam menyikapi dualisme kepemimpinan di Kabupaten Padang Lawas saat ini. Akibat dualisme kepemimpinan ini, masyarakat dibuat bingung. Selain itu, adanya hambatan pelayanan masyarakat dan ancaman terhadap ASN yang diperkirakan tidak akan gajian dikarenakan proses pencairan dana rutin Pemkab tidak akan cair dari Bank Sumut. Setelah menerima para pendemo, pihak DPRD memanggil Sekda Kabupaten Padang Lawas. Namun sayangnya Sekda Padang Lawas, Arfan Nasution, mangkir dari undangan rapat dengar pendapat DPRD Padang Lawas, sehingga RDP pembahasan tentang keuangan daerah gagal dilaksanakan. Kita selaku anggota DPRD termasuk Ketua DPRD langsung merespon
Artinya merespon dalam arti kata langsung melayangkan surat undangan kepada Bapak Sekda Pak Arfan Nasution selaku Ketua Tim TAPD Kabupaten Padang Lawas. Namun beliau mangkir dalam arti kata tidak menghadiri agenda rapat yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Ketua DPRD. Pak Sekda lebih jernih melihat persoalan ini. Dia tahu soalnya surat dari Mendagri sudah sampai ke beliau bisa menelaah mana yang terbaik untuk dilaksanakan dalam hal proses pencairan ini. DPRD Kabupaten Padang Lawas berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik agar pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dapat kembali normal sehingga masyarakat tidak dibingungkan dengan masalah kepemimpinan dualisme yang saat ini terjadi. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Novri Avani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.